pandemi ini menyebabkan kita nggak bisa kemana-mana ya, mengharuskan kita di rumah aja. Nah, kamu juga, iya, kamu juga kan terimbas. Tiba-tiba kamu lagi syuting sinetron, terus harus berhenti gitu karena pandemi ini begitu begitu mengkhawatirkan. Takut kita. Gampang untuk dapetin corona tuh kalau misalnya kita keramaian, dan syuting tuh lumayan rame, makanya aku udah takut duluan sih itu. Terus cuman aku nggak pernah ngomong sih, aku nggak pernah ngomong gitu mau pulang, karena kan aku nggak berani gitu, kayak gimana nih, nggak enak juga kalau misalnya aku stop, takutnya satu produksi langsung stop juga kan. Langsung aku dipanggil sama orang tua aku, mereka minta aku pulang aja ya, kan ngerti lah kekhawatiran orang tua kan. Makanya setelah aku telepon, aku langsung mikir ya udah bener juga sih, mending aku pulang dan setelah aku pulang setelah itu. Tapi ini kan sudah hampir 1,5 bulan ya, Haiko berada di Bali. Nggak kerasa. Kangen syuting nggak? Kangen banget sebenarnya sih. Kangen syuting atau kangen bucin? Kangen syuting. Kalau cinta baru kangen bucin. Nah ya, makanya pertanyaan Mas Agung betul kan, kangen bucin apa enggak gitu. Iya. Nah, kok kan teman-teman banyak banget yang mengidolakan kamu gitu. Terus dari Sabang sampai Merauke sekarang kenal sama Haiko van der Vecken. Kamu sendiri sebenarnya kaget nggak sih antusias masyarakat Indonesia sebegitu besarnya sama kamu? Kaget sih, jujur sih kaget. Karena kan aku nggak terbiasa juga dengan orang-orang tahu aku siapa kan. Dan tiba-tiba langsung hampir satu Indonesia tahu aku siapa, itu aku lumayan kaget awalnya, kayak wow. Lumayan nih yang tahu aku. Tapi di lain sisi aku juga senang karena orang-orang yang tahu aku, mereka juga kayak responnya positif gitu loh ke aku. Kayak mereka mensupport, jadi aku lihat sisi itunya. Nah, Haiko kan banyak banget pertanyaan ke Mas Agung. Mas Agung, kok bisa? Haiko itu kan pendatang baru gitu. Kok bisa langsung menepati peran utama? Emang Mas Agung melakukan apa gitu? Ini obrolan kita berdua ya. Mungkin kita pergi ke dukun gitu ya. Pak dukun, tolong dong Haiko van der Vecken untuk jadi peran utama. Nggak mungkin ya teman-teman, itu nggak mungkin. Nah, boleh ceritain nggak awal mulanya kamu tertarik untuk terjun ke dunia entertainment? Jujur sih awalnya aku nggak ada ngerasa tertarik sama sekali. Ya aku biasalah tiap hari datang ke sekolah, ya itu kan keseharian aku. Terus tiba-tiba aku ditawarin mau nggak coba acting, dan aku mikir mungkin passion aku bisa ada di sana. Aku mau coba iseng dulu, mau coba, siapa tahu ini emang jalan aku. Karena kan aku dari dulu juga aku sebenarnya tanpa aku sadar sendiri tuh aku suka acting gitu loh. Aku kadang tiba-tiba lagi di sela-sela waktu lagi nggak ada kerjaan, tiba-tiba bikin skenario gitu di kepala, terus aku suka mainin sendiri, aku tiba-tiba suka ngomong sendiri, acting sendiri gitu tanpa sengaja. Dan makanya pas aku ditawarin, aku langsung mikir oke, mungkin pas aku ditawarin, aku langsung mikir Dan itu pindah ke Jakarta
motivasi terbesar dalam hidup kamu untuk berkarir di industri ini? Kesempatan itu nggak bisa datang 2 kali. Itu sih. Karena aku juga mikir, oke, aku emang mempertaruhkan semuanya. Tapi dalam hati aku udah tahu ini semua worth it. Aku punya feeling that it's gonna go well, gitu. Dan aku juga gak mau buang-buang kesempatan ini. Karena takutnya kalau misalnya aku nolak, oke, aku mau tinggal diem di Bali, aku pasti bakal kepikiran, aku bakal mikir, ya ampun, aku dapat kesempatan yang luar biasa dan aku nggak ambil. Aku bakal nyesel pasti. Nah, Haiko sendiri waktu pertama kali memutuskan pindah ke Jakarta, lalu ngikutin grooming di bentuk manajemen, latihan dengan Haiko van der Vecken. Jadi kalau kalian nanya Haiko itu karakternya seperti apa, ya seperti cinta. Tapi nggak sebutin cinta. Ada yang ketawa loh sebelah Mas Agung. Ada tuh Mas Agung yang ketawa loh. Ada Kariri, dia ketawa. Haiko nggak mau dibilang bucin katanya. Ya nggak separah cinta juga kali ya. Pasti sebutinnya bucin banget. Nah, cara kamu mendalami peran kamu di Samudra Cinta itu seperti apa? Kan itu memang karakternya mirip kamu banget. Nah, tapi kan kita perlu pendalaman karakter dong. Setiap kita berakting itu perlu banget pendalaman karakter. Kamu melakukan apa? Asli. Aku sih pendalaman karakternya gimana ya? Ya aku mikir aja kayak misalnya nih aku baca skenario. Saat aku baca skenario itu aku mencoba untuk memposisikan diri sebagai Cinta. Nah Cinta kalau misalnya di situasi kayak gini dia kayak gimana sebagai Cinta, kita lihat dari point of view si Cinta gitu. Nah saat action aku benar-benar saat aku udah benar-benar mikir kalau aku tuh emang Cinta, aku ngerasain semua yang Cinta rasain. Kayak misalnya saat aku ada scene romantis sama si Azov, aku benar-benar ngerasa kalau aku sayang sama dia sebagai Cinta. Aku benar-benar memposisikan jalan pikir aku semua, aku coba untuk mikir kalau aku jadi Cinta aku bakal ngapain, aku bakal mikirin apa nih kalau misalnya di situasi ini gitu. Oh, tapi hanya dalam berakting ya si Cinta dan Samudra ini. Iya. Mengorek-korek dikit soalnya ini netizen nih ya, pada hampir semuanya pada nanya-nanya ke urusan pribadi, terus nanya-nanya ke Mas Agung sebenarnya hubungannya itu sejauh mana gitu. Aduh ya ampun, aku udah tahu, aku sering baca-baca komen kok. Tahu kalian mau apa. Sementara perlu diingat Mas Agung itu salah satu manajer yang nggak pernah nanyain urusan pribadi, ya kan? Yeah. Selama hampir kita bekerja sama gitu, 2 tahun kita bekerja sama, Mas Agung itu paling sebenarnya paling anti untuk nanyain Haiko dekat sama siapa gitu, hubungannya sejauh mana. Nah, cinta kalau kalian nanya Cinta sama Samudra sejauh mana, Mas Agung kemarin bilang emang deket banget, orang mereka pacaran tapi di sinetron. Nah, kenapa ini yang paling penting adalah kan tiba-tiba Samudra Cinta rating 1 meledak gitu. Terus kalian dapat julukan bucin dan kusut. Itu awal mulanya julukan itu dari mana? Kalau bucin sih ya karena emang dia Samudra kan dia budak cinta kan. Saat dia pacaran sama Vina itu kelihatan banget budak cinta gimana. Dia kalau bucin dapatnya dari situ. Kalau kusut, kalau nggak salah sih karena rambut aku kusut banget deh kalau misalnya di tayangan. Makanya karena aku pikir kayak ya ampun dia anak kusut banget di TV, udah panggil dia kusut aja deh kayaknya gitu deh. Itu kisah nyata loh itu kisah nyata. Nah, kayak gitu iya, aku denger sih kayak gitu makanya kusut karena rambut aku nggak pernah benar di TV. Teman-teman mesti tahu gitu dari awal Haiko masuk bentuk, kita selalu punya PR sama rambutnya Haiko ya dari syuting sinetron pertama kali, rambutnya yang kita lurusin, yang pakai hair clip tiba-tiba Haiko pusing kepalanya gitu, nggak kuat karena harus pakai hair clip.
Ini aja sekarang aku lagi live sama Mas Agung, ini rambut aku juga kusut nih sekarang. Jadi benar-benar kusut ya. Jadi memang kusut itu mendarah daging. Makanya Iya. kenapa bisa si kusut ini mendunia di segala penjuru Indonesia? Karena itu sesuai karakter kamu banget. Kamu maininnya pakai hati. Ini loh saya gitu. Karena yang kusut bukan cinta doang, aku juga kusut. Makanya pasti. Tuh. Jadi ya samudra sama is seperti apa? Udah tahu sih. Aku juga nggak tahu, tapi ya maaf ya, di sini aku nggak bisa ikutin permintaan kalian sekarang. Nah netizen kalian tinggal doain aja, mudah-mudahan gini, kalau kita berpikir baik, berdoa baik, insya Allah akan jadi kenyataan yang baik-baik gitu. Nah menurut Mas Agung juga kalian sebagai fans yang baik adalah mendoakan yang baik-baik untuk artis idola kalian gitu. Kan kalau sekarang ini banyak banget yang kayaknya nyerang, haters ya, ngomongin yang jelek-jelek gitu. Menurut kamu sendiri, apa arti fans buat kamu? Fans itu menurut aku sangat penting, karena tanpa fans kita nggak mungkin ada di sini. Aku nggak mungkin ada di sini sekarang tanpa fans itu. Nah, karena kalau berkat support mereka, berkat dukungan mereka, aku bisa di sini sekarang dan aku bisa terus mau untuk semangat belajar untuk acting supaya bisa lebih baik lagi. Itu juga thanks to fans. Gitu. Nah, kalau tiba-tiba kamu diserang hatersnya itu bener-bener yang nyerang kamu sampai membuka segala macamnya, apa yang akan seorang Koko lakukan? Kalau haters aku nggak pernah dengerin. Kalau soal haters sih ya udah biarlah mereka mau ngomong apa. Karena kalau semakin aku tanggap, semakin mereka menjadi. Nah, setuju, cakep. Itu yang sudah Mas Agung bicarakan kemarin sama para netizen semua gitu. Mereka pada tanya gimana cara menanggapi haters, gimana gitu. Kalau kami dibentuk manajemen gitu, kami kayak kamu mau apa juga kami nggak peduli. I don't Gitu. care. Tapi kita kasihnya karya, bukan sensasi teman-teman. Gitu. Nah, kan di Samudra Cinta, Haiko dan Azob itu udah bener-bener kayak kenal lama banget gitu. Karena adu aktingnya itu bener-bener dapat gitu chemistry-nya. Mas Agung mau tanya, sebenarnya Haiko itu kenal Azob sudah lama atau masih baru? Sebenarnya sih aku tahu soal aku awal ketemu sama Azov sih pas premier filmnya dia Kafir. Aku masih ingat itu. Itu pertama kali aku ketemu dia. Terus ketemu dia lagi pas Cinta Suci. Ceritanya Wahida sama Pak Farhan menikah. Itu kan semua sinetron datang itu dari sinema. Terus sebenarnya dimana aku benar-benar kenal sama dia itu pas Samudra Cinta. Oh gitu. Nah, tapi kamu sendiri risih nggak sih semua dibilangin Haiko Azob gitu? Seberapa risih, seberapa kamu, seberapa rasa kamu menanggapi ya si fans ini menjodohkan kamu? Aku nggak risih sama sekali sih. Tuh teman-teman dengerin, seorang Haiko nggak risih, makanya doain yang baik-baik aja. Karena aku tahu, karena kan aku perannya tuh lawan mainnya sama Azov ya. Dan cerita itu kita pacaran ya, pasti banyak dari kalian pasti bakal ada yang jodoh-jodohin. Itu aku udah tahu, tapi aku nggak risih sama sekali sih. Nah,
Nah, Haiko, menurut kamu untuk menjadi artis itu susah nggak sih? Susah. Susah sih sebenarnya. Susahnya karena apa? Karena banyak orang tuh selalu pengen kayak aku pengen banget terkenal, aku pengen jadi artis, pasti jadi artis tuh enak banget kayak gitu, pasti banyak banget yang ngomong kayak gitu. Cuman menurut aku jadi artis tuh nggak segampang yang banyak orang pikirin. Karena pertama aku kan orangnya private banget. Aku private dan ya salah satu kendala jadi artis itu sebenarnya kan kita nggak ada privacy lagi. Maksudnya masih ada, cuman nggak sebanyak kayak sebelum kita terkenal. Karena banyak orang yang tahu kita gitu. Itu awalnya pasti susah banget karena ya kaget aja gitu, tiba-tiba hampir se-Indonesia tuh tahu siapa aku kan. Pasti kaget kayak aduh ya ampun, semua orang tahu aku siapa. Dan juga kalau misalnya kayak di entertain itu susahnya tuh pas misalnya kita di contoh di sinetron gitu ya. Gimana ya, kalau misalnya aku personally di sinetron kayak misalnya dikasih peran buat kayak tiba-tiba harus acting sini sana. Kalau misalnya menurut aku sih dalam pekerjaan juga itu susah banget, banyak kendalanya juga. Itu juga menguji mental banget karena syuting itu juga susah, kita harus kerjanya juga kayak sampai malam, dan dari pagi sampai malam, dan juga kita harus ketemu banyak orang tiap hari. Nah aku sebagai introvert juga itu susah banget karena aku nggak terbiasa gitu tiap hari ketemu sama puluhan orang. Itu juga uji mental sih sebagai Haiko, artis. Mas Agung mau tanya, Haiko kan suka banget sama kucing. Suka banget sama kucing itu dari kapan dan kenapa? Sejak lahir. Karena mata kamu juga kan kayak mata kucing. Ya pakai eyelinernya gitu ya. Aku sebenarnya kenapa aku suka sama kucing nggak tahu sih, mereka lucu aja sih. Mereka lucu banget soalnya kayak boneka hidup gitu. Ada berapa kucing di rumah? 2. Ada 2. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen tanya dengan Haiko van der Vecken, kalian boleh tanya, tulis di kolom komentar. Kalau kalian tanyanya Mas Agung live dengan Azok, kebetulan memang ini acaranya ngebentuk ngobrol bersama talent bentuk. Jadi Azok itu bukan di under bentuk manajemen teman-teman gitu. Nah sekarang kalian boleh tulis apa aja Haiko akan jawab langsung. Gitu ya. Haiko silahkan disapa yang sudah masuk. Ada siapa aja? Oke, aku yang baca nih, aku yang milih. Iya, kamu yang baca. Pilih aja mau yang mana. Mana ya? Ayo guys, tanya. Halo doang sih. Iya. Halo doang, berarti kita coba pertanyaan, kita coba tanya jawab lagi ya, Haiko. Mereka cuma halo doang, kayaknya mereka karena kangen banget sama Haiko katanya, mereka menunggu live ini sampai berhari-hari. Nah, Haiko itu kan suaranya unik. Jadi pertama kali Haiko datang ke kantor bentuk manajemen, Haiko itu lebih tertarik ke dunia tarik suara daripada jadi pemain sinetron atau pemain film. Nah, Haiko itu suaranya khas banget. Nanti di ending kita suruh Haiko nyanyi ya teman-teman. Jangan. Ya teman-teman setuju nggak? Tulis, ayo. Nah mau tanya, Haiko itu sebenarnya les acting nggak sih? Les acting, maaf backlight gitu. Enggak, aku nggak ikut les acting. Aku paling cuma ikut latihan acting tuh pas dibentuk doang kan, yang beberapa kali itu. Kalau les vokal? Les vokal dulu pernah, tapi on off. Gitu, lebih banyak sih otodidak. Kalau sekarang disuruh harus nyanyi, main sinetron,
main film, kamu pilih yang mana? Main sinetron dulu sih. Aku lagi nyaman soalnya di sinetron. Sekarang begitu teman-teman. Padahal pada waktu Haiko datang ke kantor, dia kekeh kalau Haiko itu pengennya nyanyi, dan teman-teman perlu tahu suaranya Haiko itu khas banget. Nanti kita dengerin ya suaranya Haiko. Nah, kalau sekarang kalau ditanya Haiko mau sinetron, film atau nyanyi, Haiko pilihnya sinetron. Kenapa kamu nyaman banget main sinetron? Ya, gak tahu kenapa sih ya. Aku cuman lagi pengen aja, aku lagi nyaman banget di sinetron. Aku walaupun sinetron tuh lumayan capek, cuman aku lagi enjoy aja. Ya tiap hari datang ke lokasi, aku syuting, dan ya gimana ya, kayak lagi nyaman di situ aja sih. Susah jelasin kenapa. Ini ada pertanyaan. Hal yang lebih baru lagi, masih mau di situ dulu. Ini ada pertanyaan dari El Britan. Dia bilang, saat masa-masa diriku kangenin dari syuting sinetron Samudra Cinta. Banyak sih. Aku kangen datang ke lokasi, ketemu bercanda-bercandaan di lokasi syuting sama mereka. Aku kangen syutingnya. Kangen banyak, aku kayak kangen nasi box. Coba, aku pernah bikin video satu kali tapi fail. Karena kasih ide sama orang, coba aja bikin YouTube. Oke, awalnya bilang harus coba. Pada dipikir-pikir lagi, iya, kita kan nggak pernah tahu kan sebelum kita coba bikin video itu. Aku emang masih kaku sih di awalnya. Masih banyak harus tapi aku enjoy sejauh ini di Kapan kira posting schedule-nya? Kirim dulu, nanti kita edit dulu baru siap Fitri. Mau nanya, coba hal lain. Terus gimana Haiko kira-kira mau bikin apa ke depannya? Bisnis kah atau apakah? Salam ya Mas, buat Haiko dari aku asal Jambi. Thanks, love. Kalau itu sih aku belum tahu sih. Belum tahu sih aku. Tapi ya, aku juga kalau misalnya hal itu aku nggak mau terlalu diumbar-umbar juga soal kayak pendidikan aku. Tapi kalau ada banyak plan gitu ke depan, mungkin ada kayak plan dasar gitu. Tapi untuk mencapai itu aku seorang Haiko punya kepikiran nggak sih berumah tangga muda? Sekarang umurnya baru 18 tahun loh. Kepikiran nggak sih punya berumah tangga
aja. Itu kan cuma kemauan kan. Nggak tahu bisa kapanpun aku bakal berumah tangga, ya itu aku serahin sama Tuhan. Kehidupan pribadinya selalu dikaitkan sinetron, apalagi sampai ada yang membuli. Mas Agung, tolong tanyakan sama paling Koko suka dari karakter Cinta. Udah dibeli banget ya sama satu keluarganya, hampir satu keluarga. Dia hidupnya susah banget, dia mau kuliah harus bayar dengan uang sendiri, dia harus kuliah sambil kerja, sambil bersih-bersih rumah, segala macam. Tapi dia tetap berpikir positif, dia nggak pernah komplain, dia selalu kayak ambil sisi positifnya dari itu yang aku suka dari Cinta. Nah, mewakili ya teman-teman. Sekarang ada pertanyaan lagi. Apa makanan Kak Haiko yang suka? Kamu tuh suka makan apa? Kalau makanan kesukaan sih, aku suka semua makanan sih. Haiko mempertahankan eksistensi di dunia keartisan hingga kamu bisa melesat seperti sekarang. Ke ekstensi, maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana caranya kamu bisa menjadi artis papan atas di Indonesia ya? Oh, aku juga nggak tahu. Aku sih mungkin ini ya aku sih ngerasa beruntung sih kalau aku bisa mencapai jadi peran utama dengan cepat. Kayak aku dapat sinetron yang rating 1 plus peran utama dengan cepat. Aku sih bersyukur karena aku juga mikir nggak semua orang bisa dapetin itu secepat itu. Jadi caranya aku juga nggak tahu caranya, tapi all I know is aku bersyukur banget. Ini ada lagi pertanyaan dari Dina Arif. Untuk Haiko nih Mas, kalau udah jadi penyanyi sukses, Anda disuruh pilih salah satu. Mas, kalau udah jadi penyanyi sukses, Anda disuruh. Gitu. Nah, Haiko sendiri, apakah masih setelah pandemi ini berakhir, apakah pengen melanjutkan si Samudra Cinta atau pengen mencoba peruntungan yang lain? Aku pengen lanjutin Samudra Cinta sih. Oh, teman-teman, tuh. Tenang aja. Iya, ini Bucin dan Kusut nggak akan kemana-mana. Jadi nggak usah nanya-nanya terus, nggak usah nggak usah heboh sendiri gitu ya. Jangan takut, aku masih sayang sama Samudra Cinta, tenang aja. Masih sayang sama Samudra. Cinta yang masih sayang sama Samudra. Cinta yang masih sayang sama Samudra. Haiko dengan popularitas Haiko yang diraih saat ini dari Haiko Daily. Tanggapan mereka? Tanggapan mereka sih, mereka supportive banget sih soal ini. Mereka supportive banget, mereka selalu kayak
support supaya bisa supaya aku bisa lebih baik, selalu ada buat aku. Karena kan aku juga mikir biasanya nih kalau misalnya sama teman-teman nih, aku pindah dari Bali ke Jakarta, nah pasti some cases pasti ada yang tiba-tiba kita jadi kayak kehilangan teman kayak gitu. Nah di sini aku bersyukur banget karena teman-teman aku tuh support aku banget. Mereka masih ada buat aku sampai sekarang ini dan aku bersyukur banget karena itu juga jarang dapetin kayak gitu. Nah tuh teman-teman. Tapi di kehidupan teman-teman sekolah kamu kan Haiko baru saja lulus ya gitu. Ada yang beda nggak sih? Ada yang berubah nggak sih teman kamu melihat kamu? Ini kan kebanyakan karena sudah lama nggak berhubungan tiba-tiba nyerang. Haiko sekarang sombong gitu. Ada yang begitu nggak sih? Well, ada sih yang kayak misalnya nih ada orang-orang yang aku nggak begitu kenal. Kayak aku kayak kenalnya kayak acquaintance gitu loh, kayak bukan benar-benar teman, kayak kita cuma kenal doang, dan tiba-tiba suka minta tolong yang enggak gitu loh, buat kayak ya gimana ya, aku jadi ngerasa kayak mereka mau manfaatin gitu. Dan kadang tuh kalau masih kayak gitu aku suka kayak nggak jawab, aku kayak ya aku cuekin aja, dan aku pasti dibilang sombong. Teman-teman jadi artis sombong, pasti ada banyak yang kayak gitu. Cuman ya karena aku kayak sekarang aku fokus ke orang-orang yang setia aja mau jadi temenan sama aku, yang benar-benar mau temenan sama aku karena aku, bukan karena aku terkenal atau apa gitu. Nah, Haiko, ini ada pertanyaan bagus dari Fatimah Bagas 001. Di setiap ada adegan bucin dan kusut, Haiko sama Azob suka improve nggak sih? Terkadang kita nonton kayak ada adegan bucin bilang mau jadi mantu pertama dari Pak Rusdi. Kan kita tahu yang cinta itu anak yang paling bungsu. Itu kayaknya kayak nanya Kak Koko langsung. Koko kan anak pertama katanya gitu. Nggak, maksudnya kamu tuh suka improve atau memang plak-ketiplak sama skenario? Suka improve. Seberapa improve-nya itu berapa persen? Misalnya 50% kah? 70% kah? Let's say kayak 40%. Kita sih ini kadang ya kita masih ikutin inti dari skenario. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kita rubah, ada sesuatu yang pengen kita tambahin, kita selalu diskusi dulu. Dan kadang juga setelah action, tiba-tiba ada aja gitu kayak sesuatu kayak apa gitu yang come up dengan natural sendiri, dan kita tetap ikutin. Kadang sampai sutradara itu yang misalnya kita lagi scene kayak lagi ngapain, tiba-tiba kita ketawa-ketawa, kadang di-cut sama sutradara. Oh cut, karena dikira kita kayak ngelakuin kesalahan, padahal enggak. Karena udah kepanjangan, ini kok nggak break, nggak cut. bukan karena di tengah-tengah gitu. Padahal kita emang ya karena gini loh, kalau misalnya kita udah benar-benar di dalam scene-nya banget, saat kita improve, kita tuh benar-benar kayak kita enjoy the scene gitu loh, kita benar-benar ikutin arus scene-nya gitu, dan di situ kita bisa kayak jadi kita ketawain natural, misalnya ada sesuatu yang lucu di sini itu kita beneran ketawa karena kita ngerasa itu emang beneran lucu. Tapi kadang karena improve-nya natural banget, sutradara sampai mikir mereka kayaknya ngelakuin kesalahan makanya ketawa deh, tapi padahal enggak, itu emang bagian dari adegan. Nah sekarang Mas Agung mau tanya nih, Haiko lebih suka pantai apa gunung? Pantai. Kenapa lebih suka pantai? Kalau gunung sih gimana ya? Aku lebih suka pantai karena aku suka berenang di lautnya, aku suka surfingnya, aku suka berjemur gitu. Lebih enak pantai sih aku, karena kebanyakan kelamaan di Bali kali ya. Kelamaan. Tinggal ke pantai. Cinta di samudera cinta, dan apa yang membuat Kak Haiko terjun ke dunia entertainment? Mungkin gini Haiko pertanyaannya, apa yang membuat kamu akhirnya memilih mantap
oke, ini dunia entertainment itu adalah jenjang karir saya ke depannya. Karena selama aku ngejalanin coba di film, coba di sinetron, aku realize ini ternyata emang passion aku. Dan aku enjoy ngelakuin ini, acting membuat aku happy. Kayak gitu, walaupun awal-awalnya susah, tapi pada dasarnya it just makes me happy. This is what I like to do, gitu. Aku nggak mau balik dari ini, gitu. Tuh, katanya Cie jawabannya sama kayak Azob katanya gitu ya. Suka pantai. Azob suka pantai. Nyari ada aja yang dicari. Disambung-sambungin aja di sini ya. Ada disambung-sambungin sama mereka. Nah, kan Haiko main sinetron udah, main film udah gitu. Apa sih perbedaan acting kamu saat bermain di film sama di sinetron? Atau sama aja? Menurut aku bedanya dari sinetron sama ini kayak gimana? Gitu. Perbedaan antara acting di film sama acting di sinetron. Kalau acting di film aku nggak tahu ya, karena aku baru main film kan 1 kali. Jadi aku belum tahu benar-benar tuh gimana gitu bedanya sama sinetron. Tapi yang jelas kalau di film itu kayaknya nggak boleh kebanyakan improve deh. Karena aku juga di film tuh benar-benar rekaman skenario, dan juga kalau misalnya di film aku harus lebih prepare. Karena kan ada proses readingnya kan. Jadi pas kita udah ada di lokasi, kita nggak boleh kayak minta skenario dong, mau lihat di lokasi. Di Samudra Cinta, cara kamu manggil bucin itu kan beda ya kan, dengan Mas Agung cara manggilnya. Coba dong kok praktekin. Prakteknya apa manggil bucin? Bukan cuma manggil bucin, jadi masih ingat nggak sih ada satu part adegan? Coba dong, kan teman-teman di sini semua pada kangen banget sama Haiko gitu. Aku malu. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Enggak. Ayo, atau panggil bucin aja deh, dengan khasnya cinta ya, dengan khasnya cinta. Gimana ya kalau bucin? Bucin! Gitu. Bucin aja. Iya, biasanya cinta melengking gitu kalau panggil bucin. My little bucin. My little bucin ya. Iya, little bucin gitu. Nah sekarang kalau Haiko sendiri setelah pandemi ini gitu, harapan kan ini lagi pandemi, harapannya apa sih untuk kamu, untuk teman-teman di rumah gitu, punya harapan terbesar nggak biar pandemi ini segera berakhir? Harapan aku sih semoga semuanya sampai sekarang masih tetap sehat. Semoga semuanya tuh nggak pada bosan di rumah. Selalu coba untuk sibukin diri, cari